Ya, jadi memang ekstrovert dan introvert itu tidak sekedar energinya di luar diri kita, gitu, ekstrovert itu atau introvert di dalam diri kita. Tapi ada juga yang mempengaruhi hal yang lain, dan ini genetik. Genetik yang kemarin disebutkan yang ekstrovert dan intro, ada juga genetik yang lain dari sisi emosi. Emosinya itu ada yang stable dengan ada yang unstable, yang stabil dan tidak stabil. Emang yang nggak stabil itu jadi jeleknya? Nggak juga, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh, orang ekstrovert yang stable, yang stabil, kita sering dengar namanya adalah sanguinis. Ya, nanti silakan dicari di searching tentang sanguinis itu seperti apa. Nah, mukanya itu ceria sekali, ceria gitu ya. Karena dia segi emosinya, dari sisi pikiran itu tidak terlalu banyak negative thinking. Ya, sedangkan yang unstable disebut dengan koleris itu. Tampilannya juga sama ceria, tapi dia lebih terlihat waspada, hati-hati. Karena ada sisi-sisi yang kita sering dengar dengan negative thinking gitu. Padahal mungkin kalau dia kendalikan dengan benar, sebenarnya dia sedang waspada. Nah, makanya dia disebut dengan koleris, tipe-tipe pribadi seorang pemimpin biasanya. Beda yang kebalikannya, yang introvert, yang stabilnya disebut dengan phlegmatis. Sedangkan yang tidak stabilnya disebut dengan melankolis. Sama juga, dia punya kelebihan dan kekurangan. Introvert yang unstable punya kelebihan, introvert yang stable juga punya kelebihan dan juga kekurangannya. Cuman memang bisa dikatakan seolah-olah yang tidak stabil itu jadi negatif, padahal enggak. Contoh misalkan yang koleris, kekurangannya koleris memang emosinya, kecemasannya lebih tinggi, lebih cenderung negatif ketimbang yang sanguinis dari sisi itu. Makanya dia akan seperti mudah curiga sama orang gitu. Kemudian tidak percaya gitu. Terus kemudian sangat signifikan bisa mengalami trauma gitu. Kemudian juga ketika dikritik dia tidak suka, bahkan dipikirin banget gitu. Ini orang-orang yang koleris. Tapi kelebihannya dia pandai memimpin karena dia mampu memahami orang gitu. Ya, sisi kecemasan dia itu justru membuat dia jadi mampu memahami orang. Kemudian dia tahu kebutuhan orang gitu. Dan dia tahu bagaimana orang akan bisa bergerak. Nah, ini kelebihannya si koleris ini. Jadi dia di samping dia bisa show up, tapi show up-nya dia tuh akan memberikan pengaruh pada orang lain. Sedangkan si sanguinis, ya, kekurangannya dia karena emosinya stabil gitu ya, tidak banyak negative thinking gitu ya. Akhirnya dia nggak hati-hati. Akhirnya dia kalau ngomong jeplak, humor, ketawa orang tapi nyinggung orang gitu. Sering kali dia nyinggung orang, bicaranya belak-belakan, ceplos-ceplos gitu. Karena dia tidak berpikir macam-macam gitu tentang orang lain gitu. Kelebihannya udah jelas, dia lebih stabil emosinya, dia lebih sehat secara psikologis gitu ya. Itu yang sanguinis. Makanya orang-orang yang sering tampil ceria, jadi pelawak gitu ya, itu banyak orang-orang yang sanguinis gitu. Beda dengan koleris yang kadang ragu untuk bicara, memulai pembicaraan duluan, takut salah ngomong gitu. Nah, itu orang-orang yang koleris. Oke, yang berikutnya yang introvert yang stabil. Orang introvert yang stabil disebut dengan phlegmatis. Kelebihannya dia lebih sehat secara psikologis, lebih tenang, lebih kalem. Makanya kalau kita melihat ada seorang yang flat mukanya, tapi santai, kalem, itu orang-orang phlegmatis. Sering dengar orang gitu ya, memperhatikan, mengamati, itu phlegmatis. Kekurangannya apa? Mirip dengan sanguinis. Dia juga kalau diam, sekalinya ngomong langsung nendang, kritik apa adanya, ngomong ceplos aja gitu, bikin sakit hati. Tapi bener gitu, sesuai dengan pengamatan dia. Itu kekurangannya si phlegmatis. Beda dengan yang introvert yang unstable, disebut dengan melankolis. Nah, introvert yang unstable ini kelebihannya dia bisa memahami orang gitu ya. Dia diam,
tapi juga dia bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya, dengerin gitu ya, memahami orang banget karena dia memang lebih sensitif, lebih peka. Tapi kekurangannya dia mudah dimasukin ke hati, kepikiran, kecemasannya tinggi gitu ya, mudah menangis. Kalau mungkin di sisi perempuan bisa jadi kalau nonton drama Korea dia mudah nangis kalau yang sedih-sedih gitu, bisa jadi. Walaupun ada juga yang cowok, anak-anak laki-laki juga yang melankolis juga sama. Ada yang sedih dikit, nangis gitu ikut. Karena mudah tersentuh. Tapi dengan gestur yang diam, yang flat juga gitu. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang pendiam banget kita menyebut introvert, itu pastikan dia orang melankolis, pendiam dan pemalu gitu. Pendiam dan pemalu itu bisa saja dia yang melankolis, tapi yang introvertnya. Walaupun ada loh orang extrovert yang rame tiba-tiba jadi diam banget, itu juga sama. Bisa jadi dia sebenarnya orang koleris yang kemudian mengalami trauma dan tidak mau mengulang pembicaraan lagi gitu atau mengulang show up lagi. Begitu. Oke, ada pertanyaan.